Halo guys, today is my video keberapa ini. Jadi hari ini aku akan melatih public speaking dengan membahas soal topik public speaking itu sendiri. Oke, hari ini kata kuncinya contoh manfaat dan contoh manfaat sama pengertian contoh nyata. Oke, kita mulai dari public speaking dulu kan. Pasti kalian pasti udah tahu apa sih kayak public speaking kan. Itu bukan hal yang kita jarang dengar lagi kan. Sekarang kita udah sering banget dengar kata public speaking. Pasti kalian di sini udah nggak asing lagi kan sama kata public speaking. Oke, nah pada pertemuan kita kali ini aku akan jelasin nih apa sih aku bakal bawa kalian lebih dalam lagi tentang public speaking. Oke, seperti yang kita tahu nih kan, public speaking itu adalah kemampuan kita menyampaikan pesan dengan dengan manusia lain, tap, dengan human lain, dengan orang lain, dengan efektif dan gampang dimengerti oleh audiensnya. Terus, terus, kayak ulang. Public speaking itu tuh kemampuan kita berinteraksi dengan orang lain, kemampuan kita memaparkan apa yang kita pikirkan kepada orang lain dan bisa dimengerti dan efektif tanpa bertele-tele, kalimatnya efektif. Oke. Terus kenapa sih public speaking ini penting? Kenapa kita khususnya generasi muda maupun generasi khususnya kita generasi muda yang saat ini mungkin in teen years, in our teenager gitu, atau mungkin usia 20-an, itu penting banget untuk menguasai skill ini. Memang sih kayak kayak kelihatannya tuh gampang kan, kayak kita cuman ngomong doang, cuman butuh modal ngomong doang kan. Sebenarnya yang susahnya tuh cara memaparkan kata-katanya dan cara cara memaparkan kata-katanya dan cara berani untuk berbicaranya. Karena masih banyak orang, termasuk saya sendiri, itu masih gugup, nervous untuk bicara di depan orang, blank. Nah, kenapa sih penting? Kenapa sampai sepenting itu? Karena nih guys, nanti kita kan makhluk sosial ya. Kalian setuju kan kalau kita tuh adalah makhluk sosial? Kita tuh perlu berinteraksi sama orang lain. Jika kita sendiri tidak bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, ya percuma gitu. Bagaimana kita mau menyampaikan ide kita jika kita saja tidak bisa memaparkan apa yang ada di isi pikiran kita kepada orang lain. Orang lain gak bakal bisa dapat apa yang pengen kita omongkan jika kita tidak bisa menjelaskannya secara jelas. Nah, maka itu kita perlu untuk belajar public speaking, perlu bagaimana cara merangkai kata-kata. Nah, terus Kak, ini dipakai public speaking itu kapan aja sih? Sebenarnya menurut aku sendiri ya, public speaking kan namanya public speaking. Public berarti berbicara di depan umum kan. Public speaking itu jujur menurut aku kita dari hal-hal kecil aja dulu ya. Untuk melatih keberanian tuh menurutku dari hal-hal kecil dulu. Kayak misalnya bertanya waktu di kelas, terus ke mungkin kayak ke dokter sendiri. Terus kan kalian pasti lihat kan kalau ke dokter umurnya berapa, lihat ke orang tua gitu. Nah, menurut aku untuk meningkatkan keberanian itu sendiri kita mungkin harus lewat dari hal-hal kecil dulu ya, kayak itu ke dokter bisa ngomong sendiri, terus mungkin bisa nanya ke kasir atau apa, kok bisa berbicara dengan orang lain, orang asing tanpa kayak takut atau takut ini takut itu gitu. Kedua, cara kedua ini kita bahas pertama apa ya, kenapa ini penting kan. Nah, kedua, ketiga, terus apalagi ya, selain selain untuk sebenarnya ini dipakai di berbagai bidang ya guys. Tadi kayak kalau contoh kecilnya kan itu. Terus kalau yang contoh besarnya misalnya kita di kelas, misalnya kita di kelas lah, kita kan lagi masih remaja kan, pasti kita masih sekolah gitu. Kita di kelas, terus ketua kelas kita tidak masuk, terus misalnya kita ini adalah seorang sekretaris atau apa, terus tiba-tiba ada sosialisasi yang dimana waktu itu hanya cuman kita yang bisa sosialisasi kan. Setelah berangkat dari sosialisasi tersebut atau rapat tersebut, kita harus menyampaikan lagi tuh pesan hasil apa sih sosialisasi tadi, apa hasil sosialisasi yang tadi kepada teman-teman kelas kita. Jika kita saja sendiri nggak bisa menyampaikannya gitu, bagaimana teman kelas kita bisa tahu jika kita
jika kita tidak bisa menyampaikannya dengan benar, bagaimana teman kelas kita bisa mengetahui apa yang hasil sosialisasi tersebut. Oh iya, aku baru tiba-tiba keingat teknik, satu orang kasih teknik berbicara tuh 4 kata aja terus jeda gitu. Oke, maaf ya guys, tadi saya agak lama gitu, agak cepat dan tidak berjeda. Nah, kita perlu public skill ini untuk memaparkan apa yang udah terjadi, apa sih yang diomongkan di sosialisasi tersebut. Maka dari itu kita perlu guys untuk upgrade ini gitu. Oke. Terus contohnya lagi tuh mungkin di dunia kerja ya pastinya ya. Tapi gak usah di dunia kerja dulu deh. Di kuliah, perkuliahan. Pasti dari kita, jujur aku adalah tim yang kuliah untuk kerja karena ya memang karena aku anak pertama jadi aku tim kuliah untuk kerja. Nah, pastinya dong guys, kalian mau meningkatkan soft skill, hard skill kalian. Mungkin skill kepemimpinan, mungkin skill apa gitu kan. Dan itu kan kita pasti mungkin perlu untuk berorganisasi atau kerja atau magang gitu. Kita kan pasti akan bertemu banyak orang di dunia kuliah. Jika kita tidak bisa berinteraksi, kita tidak bisa memaparkan, jika kita tidak bisa berinteraksi, tidak bisa memaparkan ide-ide kita, itu bakal sulit jika kita tidak memiliki skill ini. Misalnya kalian mau kerja di tempat yang bagus, big four aja gitu kan. Tentunya kita kalau misalnya kita yang masih kayak gugup-gugup gitu, kayak nervous buat ngomong di depan orang banyak, bakal susah buat masuk di, mungkin menurut aku ya, aku juga kurang tahu karena aku masih bakal susah. Jadi kita harus upgrade skill ini, apalagi buat kalian yang mungkin nanti di kuliahnya mau ikut organisasi. Ikut organisasi tujuannya pertama untuk meningkatkan skill-skill kan, misalnya skill kepemimpinan. Jika kita mau meningkatkan skill kepemimpinan kita, maka dari itu kita harus bisa public speaking, karena ya setidaknya kita bisa jadi sekretaris atau mungkin wakil ketua. Jika tidak bisa jadi ketua kan, mungkin bisa jadi wakilnya aja. Nah, kita perlu meningkatkan skill ini dong guys. Nah, di dunia kerja apalagi, kita perlu ikut meeting, rapat, kita perlu memaparkan ide kita. Maka dari itu penting banget nih public speaking. Oke, udah banyak contoh nyatanya, pengertian sudah, apalagi ya, udah 7 menit, 7 menit sudah ya pingnya. Oke, aku mau menyampaikan pengalaman aku. Kenapa aku sebenarnya aku itu orangnya lazy. Kenapa aku kayak sampai kayak do this, melakukan ini, video seperti ini, karena aku takut guys. Aku nggak bisa public speaking sampai kuliah gitu. Walaupun aku harus latih dari sekarang. Ya ini aku latih dengan cara kayak gini, seperti ini. Aku kurang tahu sih ini efektif apa tidak, tapi setidaknya aku mencoba aja. Oh ya, aku waktu kelas 9, waktu mau masuk SMA, aku tuh udah planning mau ikut organisasi, kayak ikut OSIS MPK. Terus aku mau ikut beberapa organisasi, dan aku mau setidaknya aku bisa menjadi orang yang bisa ngelit tim gitu, yang bisa mengorganisir tim, bisa memegang orang-orang lain gitu, kayak gitu. Tapi sayangnya aku masih takut, kayak sekedar presentasi aja aku tuh masih deg-degan. Nah, aku sadar ini susah, aku nggak tahu, aku susah sekali karena aku orangnya nervousan. Jadi tuh aku juga suka blank, jadi tuh susah guys. Aku nggak mau, aku menyesalinya lagi waktu di dunia kuliah. Jadi dari sekarang aku udah mulai mau meningkatkan skill ini. Jadi ya begitulah contoh nyatanya, yaitu kita perlu itu kayak di dunia kerja, organisasi. Ya, aku sangat berharap aku bisa setidaknya jadi ketua nanti. Aku pengen ikut masuk ke jadi apa, kayak yang bisa pokoknya apalah yang kayak oke, lanjut, astaga.
Oh iya guys, tuh aku kalau aku ya guys, kalian tuh harus catat, harus ingat progres kalian public speaking guys. Karena kayak seperti aku adalah aku ini orang yang introvert dan pemalu. Waktu SMA aku mau meningkatkan skill public speaking aku kan, walaupun emang tidak sesuai dengan planning aku, tapi aku masih ada perubahan, masih ada proses. Waktu kelas 10 aku beneran bergegar-gegar kayak takut banget untuk presentasi, sekedar presentasi, karena presentasinya ini ngapel ya, bukan yang kayak lihat teks gitu, yang presentasi yang seperti itu maksud aku ya guys. Nah, namun makin kesini aku makin agak berani kayak, pokoknya di progress kalian terus catat perkembangan kalian guys public speaking. Semangat guys, dadah.